Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gimana? Sudah submit berkas lamaran ke panitia seleksi CPNS Kemlu atau belum? Jika kalian sudah, semoga prosesnya lancar. Berkas yang teman-teman submit adalah memang berkas yang sesuai diinginkan oleh panitia dan tidak ada kesalahan. Semoga juga lolos di tahap ini sehingga teman-teman bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum, karena di video sebelumnya juga sudah saya ingatkan, hati-hati, pelan-pelan, sabar, dilihat lagi lebih teliti sehingga teman-teman bisa menyampaikan atau submit berkas itu memang yang sesuai dengan kriteria atau kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Kemlu. Nah, ini masih ada beberapa hari lagi sebelum pemberkasan atau seleksi administrasi itu ditutup oleh panitia Kemlu. Maka bagi yang belum bisa tonton lagi video ini untuk memastikan bahwa berkas yang kalian submit adalah memang berkas yang dipersyaratkan oleh Kemlu. Ini ada beberapa teman-teman yang menanyakan baik via YouTube, komen di beberapa video saya maupun di sosmed. Kemudian juga di email itu ada beberapa yang menanyakan yang sebenarnya itu semua sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, tapi juga sudah saya komentari, sudah saya respon pertanyaan teman-teman, semoga membantu. Nah, di video kali ini pertama saya akan fokus pada pemberkasan teman-teman dan hal-hal teknis yang terkait di pemberkasan awal ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan pertanyaan atau kendala teman-teman yang mendaftar dengan pilihan bahasa selain bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, Arab dan sebagainya itu. Itu teman-teman mendapatkan bahwa di dalam form, ketika teman-teman buka aplikasi itu ada kesulitan karena tidak ada pilihan jenis sertifikat yang teman-teman miliki ya. Jadi ketika teman-teman di atas sudah milih bahasa non-bahasa Inggris, misalnya bahasa Arab atau bahasa Rusia atau bahasa Mandarin, itu di bawah pilihannya tidak ada sertifikatnya sehingga teman-teman kebingungan. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman mencoba untuk menggali informasi, sebenarnya di website ecpns.kemlu.go.id itu ada di menu Q&A-nya. Di sana teman-teman bisa mendapatkan di poin ke 31. Di situ teman-teman diminta untuk memilih kolom TOEFL PBT. Kemudian cantumkan saja skornya 550 karena itu adalah skor minimal bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Yang penting di sertifikat, ketika teman-teman upload sertifikat bahasa yang teman-teman miliki, itu upload saja bahasa yang memang teman-teman pilih dengan nilai skor minimal di masing-masing bahasa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman cukup memilih itu saja, TOEFL PBT, kemudian di kolom sebelah kanannya teman-teman isi skor 550. Udah, itu aja. Jadi terlepas berapapun skor asli teman-teman, kemudian jenis sertifikat apa, bahasa apa teman-teman, lupakan saja. Yang penting pilih PBT, kemudian skor 550. Selanjutnya teman-teman nanti akan diverifikasi secara manual oleh panitia bahwa teman-teman memilih bahasa apa, kemudian nanti dilihat sertifikatnya apakah sudah sesuai. Kemudian dilihat lagi skornya apakah sudah sesuai. Kalau sudah, nanti akan diverifikasi lolos tentunya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman pastikan bahwa ketika mengunduh surat lamaran, itu saya sudah coba cek di format surat lamarannya. Itu ketika teman-teman download, itu kan bentuknya editable ya, bisa diedit ya karena memang Microsoft Word. Nah, di situ teman-teman pastikan bahwa semua isian diisi. Jadi semua, misalnya nama diisi. Kemudian alamat domisili diisi. Jangan sampai dilewatkan. Kemudian di kolom jabatan
pilihan jabatan itu, formasi yang dipilih itu kan di situ di template-nya itu ada 3, ya kan? Ada jabatan fungsional diplomat, kemudian penata kanselerai, dan pranata informasi diplomatik gitu. Nah itu teman-teman pilih yang memang teman-teman, misalnya diplomat ya diplomat saja, yang 2 delete saja. Jadi itu dipilih. Ada yang kemungkinan tidak menghapus salah satunya atau 2 dari pilihan itu, sehingga panitia tidak tahu teman-teman itu mendaftar sebagai apa. Nah kalau surat lamarannya saja sudah salah, itu kemungkinan besar pasti sudah akan gugur. Jadi sayang sekali teman-teman yang memang secara kompetensi baik, skor TOEFL-nya bagus, IPK-nya tinggi, kemudian gagal hanya karena kurang teliti di surat lamaran yang memang sangat inti. Itu surat lamaran kepada Menlu loh teman-teman, kan kepada Menteri Luar Negeri itu ya. Jadi memang pastikan bahwa surat yang teman-teman sampaikan itu adalah surat yang memang sudah benar 100%. Jadi teman-teman baca lagi, biasakan setelah misalnya sudah dibaca benar, di print, sebelum ditandatangan baca lagi sudah benar nggak sesuai harapan dari panitia atau belum. Kalau belum, ulangi, print lagi, baru disampaikan. Jadi ada kemungkinan yang tidak mencantumkan alamat domisili misalnya, kemudian tidak mengisi jabatan fungsional apa yang dilamar. Kemudian yang teman-teman jangan sampai abai adalah bahwa pastikan semua berkas yang dipersyaratkan itu di-upload, jangan sampai terlewat. Jadi setelah teman-teman pastikan semuanya, isi kolom-kolomnya, kemudian upload file-filenya, teman-teman double check lagi deh. Double check bahwa semua isian sudah sesuai. Misalnya nama teman-teman apakah spellingnya sudah benar, kan namanya kita ketik manual bisa jadi ada salah ketik, typo, ya itu wajar lah. Jadi teman-teman pastikan bahwa itu harus dibaca dengan seksama. Kemudian uploadan filenya tadi, apakah sudah benar-benar masuk atau tidak, itu kemungkinan teman-teman sudah masukkan tapi bisa jadi tidak tidak terupload secara benar. Nah, itu pastikan teman-teman setelah isi semua, upload semua, teman-teman cek lagi sekali, 2 kali, 3 kali lagi, memastikan bahwa semuanya sudah bisa. Misalnya terlalu besar filenya, itu pasti akan ditolak. Nah itu teman-teman cek lagi bahwa memang sudah sesuai, tidak kebesaran filenya. Nah teman-teman jadi aman lah dari sisi pemberkasannya. Nama itu ada yang nanya, nama jika di KTP dan di ijazah itu berbeda, maka yang dipakai yang mana? Menurut website icpns.kemlu.go.id, yang digunakan adalah nama di ijazah tanpa gelar, ya. Itu yang nanti akan menjadi nama teman-teman di sepanjang karir di Kemlu. Kayak seperti saya, nama di KTP dan nama di ijazah berbeda. Yang dulu saya gunakan adalah nama di ijazah, dan sampai sekarang nama saya yang digunakan di Kemlu ya nama di ijazah itu. Sebenarnya ini banyak teman-teman, termasuk kendala-kendala teknis, misalnya NIK teman-teman tidak bisa ditemukan di sistem, itu apa yang harus dilakukan? Coba teman-teman kembali lagi ke website di bawah ini, nanti teman-teman cek di bagian kanan, di bagian kedua kanan sebelum registrasi itu ada FAQ ya. Di situ teman-teman coba cek, baca apa yang memang menjadi kendala teman-teman, coba diteliti di situ. Jika tidak ada jawabannya, teman-teman bisa merujuk ke email tempat pengaduan hal-hal yang mungkin menjadi kendala teman-teman sekalian. Itu dulu teman-teman, waktunya sudah sangat mepet. Silahkan jika teman-teman memang belum mendaftar, silahkan mendaftar, dan kita tunggu setelah itu hasilnya seperti apa. Dan pada tahapan selanjutnya kita lihat apa yang bisa Adon 44 share lagi ke teman-teman terkait kendala-kendala dan kisi-kisi atau apalah ya yang bisa disampaikan. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan juga silahkan sampaikan di komen, nanti coba saya akan jawab. Dan kalau ada hal-hal yang memang menjadi pertanyaan banyak orang, akan coba saya buatkan videonya seperti kesempatan kali ini.
Oke, makasih, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman lain. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Makasih, bye-bye.